Ya, uh, talas adalah salah satu sumber makanan pokok lain di samping nasi atau beras, karena talas mengandung karbohidrat yang sangat tinggi dan bisa bertahan untuk beberapa jam ke depan ketika kita memang sudah mengkonsumsi talas. Kota Bogor. Kota yang dijuluki sebagai kota hujan ini merupakan salah satu tempat wisata yang menghadirkan tempat-tempat bersejarah, seperti Istana Bogor yang ada di dalam Kebun Raya Bogor. Selain itu, spot kuliner kekinian yang berlokasikan di Jalan Surya Kencana terdapat makanan modern maupun makanan tradisional yang melegenda. Jalan Surya Kencana sendiri menjualkan berbagai macam makanan seperti combro, sate ayam, lumpia basah, martabak, es cendol, dan berbagai makanan khas Bogor yang berbahan dasar talas. Kota Bogor disebut juga sebagai kota penghasil talas. Salah satu daerah penghasil talas di Bogor berada di Desa Situgede yang dikelola oleh kelompok masyarakat tani lokal. Salah satunya kelompok tani Waluyu. Talas termasuk famili Arceae dengan tinggi mencapai 90 hingga 180 cm. Daun berbentuk hati dengan diameter 20 hingga 50 cm. Umbi berbentuk bulat dan berwarna coklat. Daerah Bogor, dengan curah hujan yang tinggi dan iklim yang ideal, menjadi rumah bagi tumbuhan talas. Pertanian talas sudah menjadi salah satu komoditas utama di daerah Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bidin, Ketua Kelompok Tani Dewasa Saluyu, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat. Kami berada di wilayah RW 01. Budidaya yang kami kembangkan adalah fokus kepada budidaya talas. Kenapa budidaya talas? Talas adalah kinerja Bogor, jelas juga mempunyai harapan ekonomi terhadap para petani talas, dan talas juga salah satu makanan lokal pengganti beras yang banyak digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat Bogor dan sekitarnya. Hamparan yang kami bina itu luasannya sekitar 5 hektar. Kemudian dari situlah kami fokus mengembangkan budidaya talas, dan anggota kami berjumlah sekitar 40 orang. Mereka terdiri dari sekitar 30%-nya adalah petani penggarap, kemudian 40%-nya adalah petani sekaligus juga pedagang talas, dan sisanya mereka yang bergerak di usaha jual beli atau pedagang talas. Asal mula kenapa KTD Saluyu fokus di budidaya talas, karena petani atau anggota kelompok tani Saluyu itu adalah pedagang talas. Jadi keberadaan talas untuk bahan baku para anggota untuk berjualan secara tidak langsung harus ada bahan yang kita jual, yaitu terutama talas. Proses penanaman yang pertama kita persiapan media tanam, kita sistem lombang,
kemudian juga kita biasanya kalau sistem yang kami terapkan di sini itu memakai pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu adalah jerami yang sudah kita busukkan, kemudian kita lingkarkan di lubang itu. Kenapa harus jerami? Jerami adalah kandungan unsur haranya yang paling lengkap. Jerami bisa menyimpan cadangan air. Ketika kita menanam bibit talas, nah secara tidak langsung ada rangsangan terhadap akar. Ya, itu mempercepat pertumbuhan akar. Secara otomatis talas itu pertumbuhannya juga bagus. Dan ketika umur talas sekitar 1 atau 1,5 bulan, barulah kita pemakaian pupuk kimia seperti urea dan tidak memakai pupuk lain. Itu ketika daun tumbuh 2 atau 3. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah pembuangan anakan, yaitu pada usia talas umur 4 bulan. Nah, anakan ini tidak boleh kita pakai untuk nanam berikutnya karena dari indukan yang belum cukup umur, jadi masih muda. Nah, ketika tahapan berikutnya adalah pembuangan anakan kedua, itu umur 5 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan menjelang panen. Nah, anakan inilah nanti yang akan kita gunakan untuk jadi bibit berikutnya. Nah, ketika pembuangan anakan yang kedua ini umur talas 5 bulan, kita bisa melakukan hilir tanam atau di sekitarnya, sekitar jarak 30 cm itu kita tanam. Jadi ketika kita panen sampai umur 7 bulan, maksimal umur talas yang memang secara kualitas atau secara rasa itu sudah layak untuk kita panen, kita sudah punya talas umur 2 bulan. Jadi kita melakukan hilir panen ini untuk memangkas waktu yang kita pakai. Jadi dari 1 tahun waktu yang kita butuhkan bisa melakukan 2 kali panen karena kita melakukan hilir tanam gitu kan. Nah itu. Nah, pada waktu pembuangan anakan kedua itu sekaligus juga pembuangan gulma, pembuangan batang yang sudah tua kita buang supaya mempercepat umur talas dan juga umbinya itu supaya cepat gede. Nah itu. Nah, ketika panen kita melakukan dengan sistem cabut pinggul dan batang kita pegang, kemudian kita cabut, dan bila perlu kita pakai alat lain seperti garpu ataupun pacul. Nah, untuk apa? Supaya talas itu tidak patah dan kualitas talas tetap terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pembersihan tanah dari akar yang masih menempel dengan memotong batang yang kira-kira memang kita pangkas supaya lebih simpel untuk kita bawa. Dan berikutnya adalah kita melakukan pembersihan di kolam supaya nanti pada waktu kita pengerikan atau pada tahap berikutnya untuk kita pasarkan, talas itu lebih rapih dan lebih pantas gitu.